Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Ekspedisi Mistis Indonesia. Saya Miftah Gianti Putri. Konten ini kami buat untuk mengobati rasa rindu kami ke semua kegiatan ekspedisi mistis. Kebetulan dalam 1 bulan ini belum lagi ada kegiatan dikarenakan kami sedang menjalankan program dari pemerintah terkait social distancing untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 atau corona. Biasanya kami melakukan kopdar rutin setiap 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali, dan agenda kita selalu membahas terkait isu-isu horor atau hal-hal mistis yang memang sedang ramai diperbincangkan. Hari ini kita akan ngebahas tentang cerita horor yang lagi viral di Twitter, di mana @Jacob Valen atau Valen Jacob ini sedang menceritakan tentang Lasmi, kuntilanak merah yang mengikuti adiknya, menjaga adiknya semenjak tahun 2013. Sebelumnya digarisbawahi bahwa teman-teman Ekspedisi Mistis Indonesia punya pendapatnya masing-masing. Tidak ada maksud untuk menjatuhkan nama siapapun atau tidak ada paksaan untuk mempercayai pendapat kami masing-masing. Ini semua pure pandangan pribadi dari tiap tim Ekspedisi Mistis Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rahayu. Kali ini saya mau merespon tentang kuntilanak merah yang juga sedang viral, yang bernama Lasmi. Cerita Lasmi kuntilanak merah ini bagus alurnya, kemudian juga bisa membawa pembaca ini hanyut dalam kisah masa lalunya Lasmi. Tapi itu bagian dari bisikan syaiton. Sekali lagi, itu adalah bisikan syaiton yang sangat mudah dia membisikkan ke kita untuk seolah-olah jin itu ingin berteman dengan kita atau baik sama kita. Tapi pada hakikatnya semua yang dibicarakan, yang nampak atau yang ada di pikiran kalian, di pikiran khususnya yang ada di pikiran orang di video tersebut, sudah diracuni oleh bisikan syaitan. Menurut saya ini adalah Korin yang menyerupai bentuk si Lasmi pada masa hidupnya. Karena sesungguhnya tipu daya jin itu bisa dibilang sangat licik untuk bisa menyerupai siapapun, bahkan dalam bentuk apapun. Nah, si Lasmi ini bisa dibilang mungkin pada saat ditemukan oleh siapa ya namanya, si orang tersebut ini, yang perempuan itu, yang katanya dari kecil sudah ada sama dia, mungkin residual energinya lebih tertangkap oleh si mbaknya ini, si teteh ya, kalau di Bandung tuh saya nggak tahu nih namanya siapa ya. Nah, terus karena si tetehnya ini juga bisa melihat, bisa merasakan, maka muncullah chemistry antara si Lasmi dan si tetehnya ini. Menurut saya itu adalah bagian dari imajinasi, ya kan. Dan kuntilanak merah itu memang hasil dari imajinasi seseorang yang diwariskan oleh generasi ke generasi, seperti itu. Dan menurut saya ada nama yang bernama Lasmi, kemudian Karsina, kemudian yang lain dan sebagainya yang sifatnya itu jadul, yang bikin serem gitu kan, karena sifat yang zaman kuno itu bikin serem gitu kan. Jadi itu merupakan biasa-biasa saja, dan itu adalah suatu hiburan bagi saya, dan hiburan itu adalah menghibur kita. Kemudian ya itu adalah sesuatu yang bersifat ya entertain gitu ya, bukan sesuatu yang bersifat nyata. Kemungkinan besar adalah Lasmi memang sudah sangat lama dengan keluarganya, entah buyutnya atau apa, atau mungkin
bisa jadi itu dimanfaatkan atau bukan dimanfaatkan sih, mengikuti karena gambaran energinya yang bagus sehingga menarik Lasmi untuk ke keluarganya sehingga menjadi penjaganya, keluarganya turun temurun, makanya mengikuti sampai saat ini. Oke. Kesimpulannya dari cerita tersebut itu, gua bener-bener iba sama Asmi, iba seiba-ibanya, tapi gua kesel banget sama suaminya. Kalau suaminya nonton ini video, lu suami yang nggak bertanggung jawab. Tuh dari gua. Berbahaya ini ketika si Lasmi ini berkomunikasi dengan adiknya Valen dengan cara merasukinya. Itu kayaknya memang harus ruqyah deh. Saya tidak percaya dengan adanya arwah penasaran. Karena yang saya percaya dan yang saya yakini adalah ketika manusia sudah meninggal dunia, maka semua urusan yang ada di dunia ini sudah lepas hilang. Terlebih lagi ruh adalah urusan Allah. Ketika ada keluarga si A yang meninggal, menurut saya adalah itu nggak mungkin jadi hodam atau pendamping. Kenapa? Karena ketika meninggal arwah itu kita tidak tahu masuk ke alam mana. Nah, apabila ada yang menyerupai, itu adalah kemungkinan besar entah jin negatif atau positif yang sudah mendampingi beliau sejak dari kecil sehingga mengetahui sifatnya, karakter, pola bicara dan segala macam halnya dan kebiasaannya. Nah, sehingga jin itulah yang menjelma menjadi beliau yang sudah meninggal tersebut. Gua sih ngebayangin ya, kalau ada orang meninggal terus dia lupa ngehapus histori pencarian di internet dia, link-link dewasa gitu. Jadi arwahnya selain penasaran juga keringet dingin, takut dibaca orang. Nah, kalau arwah sudah meninggal itu pasti akan kembali kepada Sang Maha Pencipta. Itu kan menurut pandangan Islam. Tapi kalau misalnya arwahnya itu menyerupai, ya kan, itu berarti bukan arwah dia, tapi itu adalah bagian yang lain, itu seperti itu. Bagian yang lain itu mungkin adalah energinya manusia itu sendiri. Karena manusia itu memiliki energi, ya kan. Ketika meninggal, energinya itu masih ada, ya kan. Nah, energi yang ada dalam dirinya itu dirubah wujudnya. Nah, ini merupakan hukum fisika, ya kan, bahwa energi itu tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Namun ketika dia musnah tidak bisa, tetapi dia berubah wujud. Nah, wujudnya itu berubah bentuk apapun, ya kan. Ketika dia mati kemudian wujud hembusan ataupun sebagainya, itu bisa jadi. Nah, itulah, jadi arwah itu adalah bagian dari mitologi, bukan bagian dari sesuatu yang ada. Poinnya adalah ketika manusia sudah meninggal, semua ruhnya itu berada di genggaman Allah dan tidak akan mengganggu masyarakat atau manusia-manusia. Jadi jangan pernah percaya akan semua hal itu. Itu aja sih menurut gua. Putih anak merah berbeda dengan putih anak putih. Tentunya putih anak merah ini memiliki power atau energi yang lebih besar dari kunti anak putih. Dan kunti anak merah ini sangat-sangat dicari atau diburu oleh para praktisi, dikarenakan kunti anak merah ini memiliki benefits, yaitu sebagai penglaris usaha ataupun bisa untuk media santet. Warnanya aja udah beda, pasti beda gitu. Tadi kalau dari jauh nih
muncul putih-putih nih, udah pasti kuntilanak putih, bukan kuntilanak merah. Kuntilanak merah sendiri bukannya bajunya atau kainnya yang berwarna merah, hanya saja hawa atau energi yang ia bawa sehingga jadinya berwarna merah seperti itu. Karena kuntilanak merah ini memiliki energi yang lebih besar dari kuntilanak pada umumnya. Kuntilanak merah ini memiliki dendam, kemarahan, kebencian, dan jauh lebih negatif, dan memiliki energi yang lebih besar daripada kuntilanak pada umumnya. Bahwa sebenarnya kuntilanak merah itu adalah hasil dari imajinasi ataupun fata morgana kita gitu kan. Ketika kita diberikan doktrin atau diberikan sesuatu yang bersifat menakut-nakuti gitu kan, kemudian wujudnya seperti ini akan ditunjukkan dengan gambar, kemudian ketika kita melihat seseorang atau melihat sesuatu yang secara tidak langsung itu ada bayangan, kemudian bayangan merah, itu kita anggap sebagai itu adalah kuntilanak merah. Kembali lagi ke kitanya bisa ibaratnya bisa balance, nggak terlalu terbawa, nggak terlalu kita yang diarahkan oleh si sosok ini. Bahkan kalau bisa kita yang harus harus mengajak dia, bukan mengajak sih, kayak balance aja gitu. Kita jangan terbawa oleh si sosok ini kayak gitu, entah dari wataknya, dari pemarahnya, itu jangan. Itu ceritanya, mitosnya sih dulu, bahwa yang mengatakan ibu hamil atau wanita hamil yang meninggal entah karena kecelakaan, entah karena dibunuh atau apapun lah, setelah meninggal menjelmalah menjadi kuntilanak, entah karena apapun itu sehingga menjadi kuntilanak. Nah, yang membedakan kuntilanak putih dan merah adalah pola energinya, stratanya. Biasanya rata-rata orang menyebutkan kuntilanak merah adalah yang mempunyai energi yang lebih besar dikarenakan mempunyai dendam pribadi yang lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan kuntilanak putih. Dan saya sangat setuju dengan hal itu. Hanyalah halusinasi dari pikiran-pikiran kita ditambah oleh bisikan-bisikan syaitan. Ya mau kuntilanak merah kayak, mau kuntilanak putih, hijau, kuning, ya itu kan hanya halusinasi kita aja. Semoga Indonesia dan dunia ini dijauhkan dari segala virus-virus. Teman-teman Ekspedisi Mistis Indonesia, sehat walafiat. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk yang terkena musibah tersebut atau wabah tersebut, Dan semoga wabah COVID-19 ini segera berlalu. Semoga Indonesia cepat pulih, semoga Ibu Pertiwi juga cepat membaik. Dan semoga pas kita ketemu bumi kita udah sehat dan kita bisa berjumpa lagi kayak biasa, lepas kangen, jadi nggak ada jarak buat kita untuk saling mencintai. Amin amin ya robbal alamin.